Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Hari ini Rabu 9 Maret 2022. Kita mau mengawali hari kita. Sebelumnya kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Hari ini 9 Maret 2022, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita dituliskan di kitab Ulangan 5 ayat 21. Jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, teks ini merupakan titah ke-10 di dalam 10 titah yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada umatnya Israel melalui Musa. Dalam Katekismus Martin Luther, pengertian dari titah ke-10 ini adalah sebagai berikut. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Saudara-saudara kasih, ini adalah firman yang dibacakan ulang kepada kelompok bangsa Israel setelah mereka berada di tanah perjanjian Allah, di mana ke-10 titah ini diulang, dibacakan, dan dijadikan rema secara terus-menerus kepada Israel yang mulai menekuni hidup baru di tanah yang telah dijanjikan Tuhan bagi mereka. Tentu tujuan daripada dibacakan ulang kembali titah ini, baik di tengah-tengah peribadahan ataupun di tengah-tengah komunitas Israel, adalah untuk menjaga kekudusan dan kesucian mereka sebagai umat Allah. Sangat jelas bahwa Tuhan menghendaki umat itu menjadi umat yang kudus, yang suci, yang mana mereka menjaga sikap dan perkataan dan juga perbuatannya. Sebagai bangsa atau umat pilihan Allah, mereka berbeda dengan bangsa lainnya yang tidak mengenal hukum, yang tidak mengetahui kehendak Allah, yang tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Sebagai umat Israel yang dikasihi Allah, maka mereka diajak untuk tetap mengasihi dan juga menghargai hak-hak milik orang lain, menghargai suami atau istri orang lain, menghargai tanah dan warisan milik orang lain, menghargai pembantu laki-laki atau perempuan, serta harta bergerak atau tidak bergerak dari orang lain, dan tidak mengambil ataupun merampas ataupun menduduki atau memperkosa hak-hak orang lain, apalagi memperkosa hak-hak orang kecil, hak-hak orang miskin, hak-hak daripada anak yatim dan juga para janda. Karena memang di antara umat itu ada kelompok orang yang makmur dan sejahtera, namun di sisi yang lain ada kelompok orang Israel yang begitu menderita dan sengsara. Sehingga Allah menginginkan orang-orang Israel yang makmur dan sejahtera justru harus membantu orang-orang yang miskin dan yang menderita, kaum papa dan juga rakyat jelata,
sehingga yang kecil tidak merasa cemburu atau tidak lagi dimiskinkan oleh kaum-kaum kaya, sehingga mereka betul-betul menjadi umat yang satu di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada zaman saat ini kecenderungan orang adalah berusaha untuk merampas hak milik ataupun mempertahankan yang bukan miliknya. Tentu saja hal ini ditentang oleh Tuhan. Tuhan menginginkan agar setiap umatnya bekerja, berusaha, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan telah mengaruniakan kita berbagai hikmat dan kepintaran. Tuhan mengaruniakan kita berbagai kelengkapan jasmani dan juga rohani yang senantiasa dipenuhi oleh firman Tuhan. Maka bila Tuhan telah mengaruniakan kita berbagai karunia jasmani dan juga karunia rohani, maka itulah yang kita kembangkan, itulah yang kita berdayakan, itulah yang kita pakai untuk mencari nafkah, rezeki sesuai dengan kemampuan dan juga usaha yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, bila kita semua bekerja sungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, niscaya Tuhan akan melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Hal ini juga menjadi teguran kepada orang-orang yang malas, pada orang-orang yang berpangku tangan, agar tidak membiasakan dirinya untuk meminta-minta dan untuk berusaha merebut harta milik orang lain yang bukan menjadi hak miliknya. Namun juga diingatkan kepada orang-orang yang telah diberkati Tuhan agar mereka juga berkenan untuk memberikan sebahagian rezeki yang dia miliki untuk menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita, sehingga tidak ada terjadi kecemburuan, diskriminasi, ataupun kemudian melebar menjadi kriminalitas. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hendaknya juga kita menghormati hak-hak milik orang lain, menghormati kebebasan orang lain, menghormati privilege orang lain, sembari kita juga menjaga apa yang menjadi milik kita. Selamat bekerja, selamat berdoa, selamat berusaha pada hari ini. Niscaya Tuhan selalu dan tetap memberkati kita. Salam sehat bagi kita semuanya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah dalam Kristus Yesus, yang telah memberikan kami hikmat dan bijaksana serta berbagai kepintaran agar kami bisa bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Berkati keluarga, pekerjaan, usaha, dan apa yang kami kerjakan, sehingga itu membuahkan hasil yang kami bisa nikmati di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu beraktivitas pada hari ini, agar memanfaatkan waktu sebaik mungkin, mencari rezeki dengan halal, dan memberkati setiap pekerjaan daripada umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Berkati keluarga, berkati anak-anak, berkati gereja dan para pelayannya, berkati semua orang-orang percaya yang dikuduskan oleh Tuhan, agar semuanya mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.